Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Pak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mata kuliah kami bahasa Indonesia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Syawalia dengan nomor induk mahasiswa 2102085020065 dari kelas pendidikan kesejahteraan keluarga 04. Di sini saya akan presentasikan terkait pidato. Memiliki kemampuan dasar berpidato adalah hal yang sangat penting. Berpidato atau berbicara di depan umum adalah hal yang dapat Anda alami kapan saja dan di mana saja, dalam berbagai kesempatan, mulai dari umur terkecil seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga lingkungan pekerjaan yang lebih luas. Memiliki kemampuan berpidato yang baik dapat sangat bermanfaat. Pidato adalah kegiatan yang dilakukan di depan umum dengan cara penyampaian, penggunaan bahasa, serta tujuan yang jelas. Pidato sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang akan dituju, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, pidato yang baik adalah pidato yang dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengarnya. Untuk itu, penting bagi Anda untuk memperluas pemahaman mengenai pidato, seperti pengertiannya, jenis-jenis pidato, dan ciri-cirinya, hingga bagaimana teknik yang tepat untuk melakukannya. Jenis-jenis pidato yang pertama adalah pidato informatif. Pidato informatif merupakan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru. Informasi atau pengetahuan ini diberikan kepada komunikan atau pendengar dengan tujuan agar khalayak mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu. Menurut Endringer, Mondre, dan Gombe, pidato informatif terbagi menjadi 3 macam. Pertama, oral report atau laporan lisan. Misalnya, laporan ilmiah, laporan panitia, laporan tahunan, laporan proyek, dan sebagainya. Kedua, pengajaran, seperti guru yang menjelaskan pelajaran, atasan yang menerangkan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu informatif lecture atau kuliah, misalnya ceramah umum, presentasi di depan peserta konferensi, penyajian makalah, dan pengajian. Yang kedua, pidato argumentatif. Jenis-jenis pidato yang kedua adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang mengandung argumentatif, dalil, alasan, atau data untuk mendukung atau menolak suatu pertanyaan, opini, pendapat, atau keyakinan tertentu. Untuk memperkuat daya terima argumentasi yang dikemukakan, dibutuhkan data-data faktual, statistik, bukti-bukti, maupun kesaksian atau kesaksian seorang pakar atau tokoh. 3. Pidato persuasif. Jenis-jenis pidato yang ketiga adalah pidato persuasif. Tujuan akhir pidato tak lain dan tak bukan adalah untuk mempengaruhi manusia. Persuasi adalah proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan. Orang dapat menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Pendapat, sikap, dan tindakan adalah fenomena kepribadian. Karena itu, seorang komunikator perlu mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia. Tujuan pidato adalah untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan, aksi, tingkah laku, atau sikap tertentu sesuai dengan harapan pembicara atau komunikator. Yang keempat, pidato rekreatif. Jenis pidato yang keempat adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif seringkali juga disebut sebagai pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini pada umumnya menunjukkan suatu kegembiraan yang dapat dinikmati bersama dengan penerus kekeluargaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, pembicara hendaknya memiliki kemampuan menampilkan hal-hal yang dapat menciptakan suasana keramah tamahan. Lelucon dan humor dapat digunakan untuk menghangatkan suasana. Tujuan pidato rekreatif ini adalah untuk membangkitkan suasana kekeluargaan, baik berkaitan dengan kegembiraan maupun kesedihan. Kemudian lanjut ke materi metode penyampaian. Metode penyampaian pidato diketahui terdapat 4 macam, yaitu 1. Metode naskah atau manuskrip. Dalam metode ini, naskah pidato ditulis secara lengkap sesuai dengan apa yang akan disampaikan.
pidato disampaikan seperti yang telah disiapkan. Cara atau ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan atau materi pidato yang disampaikan. Metode ini digunakan pada pembicara yang membutuhkan ketelitian, misalkan pada pidato resmi mengenai persoalan politik, pengumuman, atau ulasan teknik. Kedua, metode hafalan atau memoriter. Metode ini merupakan metode lanjutan dari metode membaca naskah. Dalam metode ini, naskah yang sudah disiapkan tidak dibaca tetapi dihafalkan terlebih dahulu, kemudian diucapkan dalam kesempatan berpidato. Metode ini menuntut ingatan pembicara atau komunikator dalam menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan kepada audiens. Ketiga, metode spontanitas atau impromptu. Metode spontanitas berbeda dengan kedua metode sebelumnya. Pada metode ini, pembicara tidak menyiapkan naskah atau tidak membaca naskah. Pembicara hanya memikirkan masalah apa yang akan dikemukakan. Pidato benar-benar tidak dipersiapkan karena pembicara ditunjuk secara mendadak untuk menyampaikan pesan atau pidato di depan umum. Keempat, metode menjabarkan kerangka atau extemporer. Dalam metode ini, pembicara akan lebih luas dalam menyampaikan gagasannya. Komunikator atau pembicara dapat mempersiapkan bahannya dengan baik dalam bentuk kerangka pidato. Dalam metode ini, pembicara menentukan pokok-pokok isi pidato, kemudian menyusun dalam berbagai kerangka pidato. Selain itu, pembicara membuat catatan khusus, misalnya ayat-ayat, undang-undang, data, atau angka-angka yang sulit diingat. Pada saat berpidato, kerangka berpidato yang telah dipersiapkan sebelumnya dikembangkan secara langsung. Catatan khusus yang telah dibuat bisa dilihat sesuai dengan keperluan. Berpidato dengan menggunakan metode ini sangat dianjurkan karena sifatnya fleksibel. Isi pidato disampaikan secara runtut dan tak ada yang terlupakan. Ciri-ciri berpidato. Setelah mengetahui pengertian, jenis, dan juga metode dalam berpidato, pahami juga ciri-ciri pidato agar tidak salah dalam melakukan di depan publik. Berikut ini adalah ciri-ciri berpidato. 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isinya mengandung kebenaran. 3. Cara penyampaian sesuai dengan para pendengar. Keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Yang kelima, penyampaian jelas dan juga menarik. Yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Yang ketujuh, artikulasi merupakan bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Yang kedelapan, intonasi. Intonasi merupakan yang turunnya lagu. Yang kesembilan, volume, yaitu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Kemudian lanjut ke tujuan pidato. Pertama, pidato pembukaan. Jenis pidato ini merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pewawancara atau MC. Kedua, pidato pengarahan. Jenis pidato ini ditujukan untuk mengarahkan pendengar. Biasanya dilakukan oleh ketua RT, ketua RW, atau ketua panitia dan lain sebagainya. Ketiga, pidato sambutan. Jenis pidato ini disampaikan untuk menyambut orang dalam sebuah acara atau kegiatan tertentu. Keempat, pidato peresmian. Jenis pidato ini dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh. Yang kelima, pidato laporan. Jenis pidato ini dilakukan untuk menyampaikan atau melaporkan suatu kegiatan. Keenam, pidato penanggung-jawaban. Jenis pidato ini dilakukan saat laporan pertanggungjawaban. Biasanya dilakukan oleh pejabat atau orang yang berwenang lainnya. Kemudian lanjut ke urutan isi pidato. Adapun urutan isi pidato sebagai berikut. Pertama, pendahuluan atau pembuka. Yang kedua, salam. Tiga, sapaan yang disampaikan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut. Yang keempat, ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, pengantar ke topik. 6, isi. 7, penutup. Dan terakhir adalah ucapan terima kasih. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan dari yang bertemakan pidato. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.